Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode seharusnya punya kebijaksanaan yang jauh lebih baik dibandingkan Arsul Sani. Seharusnya gitu ya, karena Arsul Sani ini kan cuma hakim MK. Jokowi itu presiden 2 periode. Kenapa jadi terlihat kayak nggak bijaksana sama sekali? Selamat malam semuanya. Belum selesai masalah atau kasus ijazah Jokowi, hari ini muncul masalah baru lagi terkait ijazah orang lain atau hakim MK Arsul Sani yang diragukan keasliannya dan kemudian dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi kepada Bareskrim Polri. Jadi mereka menganggap bahwa Arsul Sani ini diragukan ijazah S3-nya dan kemudian kalau itu terbukti palsu atau nggak ada, itu maka Arsul Sani sebagai hakim MK itu harus dipecat. Karena syarat utama untuk menjadi hakim MK itu harus punya ijazah doktor atau S3 gitu. Jadi Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi itu melaporkan Arsul Sani. Saya nggak tahu ini aliansi dari mana munculnya, saya juga entah ini kelompok yang seperti apa, setiap harinya ngapain, apa yang pernah dilakukan, saya nggak tahu, saya baru dengar gitu ya. Tapi ini menjadi menarik karena di tengah polemik atau isu kasus ijazah palsu Jokowi, tiba-tiba muncul soal kasus ijazah orang lain lagi. Dan secara komunikasi politik ini ada 2 dampak yang mungkin bisa terjadi kalau penanganannya salah atau direspon negatif. Yang pertama, kalau ini terus-menerus seperti ini gitu ya, isu kasus Jokowi tidak selesai dan kemudian terus berlarut-larut, ini maka bisa dijadikan sebuah momentum untuk mempermasalahkan semua atau banyak pejabat-pejabat kita yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan orang itu untuk dites atau diverifikasi soal ijazahnya. Ya karena setelah Pak Jokowi, lanjut kemudian Arsul Sani, setelah ini siapa gitu. Saya membayangkan kalau 30 orang saja dipermasalahkan, dipertanyakan, diragukan ijazahnya, wah, pejabat dan aparat kita itu nggak bisa ngurusin orang lain, nggak bisa ngurusin hal-hal lain selain verifikasi ijazah. Polisi ya sibuk, pengadilan sibuk, semuanya soal ijazah. Yang mau cerai tunggu dulu, ijazah dulu. Saya membayangkan kalau semua orang dipermasalahkan, pejabat-pejabat kita ditanyakan ijazahnya, wah bisa repot negara gitu ya. Bisa capek sekali ngurusi soal ijazah. Pembuktian di persidangan nggak habis-habis gitu, tiap hari ada yang ngantri tuh orang-orang gitu ya. Ya itu menjadi satu efek negatif kepada negara kita karena jadi nggak fokus kepada masalah-masalah yang lebih penting dan lebih berhubungan dengan masyarakat Indonesia dan lebih menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Dan itu bisa menjadi bisa menjadi satu contoh yang nggak baik dan harus segera dihentikan, dilakukan rem secara cepat supaya tidak berlarut-larut dan kemudian menyangkut atau mengenai semua pejabat yang ada di seluruh daerah gitu. Nah, ya itu kalau sampai ini yang terjadi maka Jokowi diuntungkan gitu ya, karena sudah disudahi sama presiden misalkan, sudah tidak ada lagi verifikasi ijazah atau pembuktian ijazah di persidangan, karena persidangan kita jadi penuh dengan masalah ijazah. Kapan ngurusin korupsi gitu kan. Bisa seperti itu dan Pak Jokowi jadi diuntungkan karena kasusnya bisa selesai tanpa pembuktian ya karena sudah dibilang asli gitu. Tapi ada kemungkinan yang kedua atau dampak yang kedua, kalau tuduhan Arsul Sani ini gagal gitu ya, atau direspon secara cepat sama Arsul Sani ya, yang tanpa drama, tanpa pengacara, tanpa lapor balik gitu ya, tanpa memberikan pernyataan-pernyataan yang mengundang komentar orang-orang gitu. Tanpa menyembunyikan ijazahnya seperti yang dilakukan oleh Jokowi dengan komentar-komentar yang absurd dan aneh gitu, ya maka ini akan menjadi tekanan balik kepada Jokowi. Itu akan menyerang Jokowi dan ya memberatkan posisi Jokowi selanjutnya gitu. Dan sepertinya dampak atau efek kemungkinan kedua lah yang terjadi hari ini, karena Arsul Sani langsung
menunjukkan ijazahnya dan dia tidak menganggap ijazah adalah sebuah barang atau benda yang perlu dilindungi, privacy, atau tidak perlu diumbar ke publik karena bukan rahasia, langsung ditunjukkan kepada media, bikin kompres dan langsung kasih tahu ini ijazah saya asli. Ya nggak tahu asli apa enggak, silakan teliti. Intinya sudah ditunjukkan sama Arsul Sani sendiri, dan dia merupakan doktor di Polandia, Warsaw Management University, dan dulu ketika wisuda dia juga sudah tunjukkan ada foto prosesi wisuda dan dihadiri oleh Dubes Indonesia di Polandia, ada fotonya dan bahkan ada juga disertasinya yang juga ditunjukkan sekaligus. Dan setelah itu ya sekarang jadi anyep gitu ya, isunya jadi nggak kemana-mana gitu ya, karena orang mau mempermasalahkan gitu ya, kalau misal pun ada masalah dalam ijazahnya Arsul Sani, itu sulit untuk kemudian membangkitkan atau membuat masyarakat jadi mencurigai soal keaslian atau kepalsuannya. Kenapa? Karena Arsul Sani sudah menunjukkan berani. Ya urusan pembuktian urusan nanti, tapi setidaknya dia berani dulu gitu. Sehingga orang yang melaporkan atau orang-orang yang menyerang dia, ya jadi kayak, ya udahlah berarti bukan, berarti asli itu. Ya meskipun belum diteliti udah bilang asli duluan gitu. Nah, Jokowi sebaliknya, tidak pernah ditunjukkan, malah melaporkan, dan kemudian sampai sekarang juga tidak kunjung menunjukkan gitu. Jadi orang-orang yang selama ini yakin bahwa ijazah Jokowi asli, sekarang mulai ragu-ragu. Jangan-jangan memang bukan. Jangan-jangan memang palsu gitu ya. Termasuk saya sendiri. Saya termasuk orang yang dulu membela ijazah Jokowi atau merasa bahwa itu adalah isu yang dibuat-buat dan ya omong kosong saja gitu. Tapi sekarang dengan sikap Jokowi yang nggak mau nunjukin, oh itu rahasia dan sebagainya, pribadi, itu jadi membuat saya ragu-ragu. Jangan-jangan memang masalah gitu. Ya mestinya Pak Jokowi menunjukkan satu sikap yang sama seperti Arsul Sani gitu ya. Tunjukin aja, mau diteliti, mau diapain silahkan. Yang penting sudah berani menunjukkan. Karena kalau orang yang berani, ya itu akan membuat lawannya jadi ya tergertak juga gitu. Lawannya juga akan melihat, berani juga dia menunjukkan misalkan gitu ya. Tapi kalau nggak berani kayak Jokowi, tidak berani menunjukkan, lawannya tambah berani, tambah curiga kalau itu palsu. Dan ya akan jadi bahan tertawaan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Ya tapi mungkin memang beda sih. Arsul Sani itu kan cuma hakim MK ya, bukan mantan presiden 10 tahun gitu ya. Arsul Sani itu mungkin uangnya tidak sebanyak Jokowi. Jadi ngapain nyewa pengacara, buang-buang duit gitu ya, rame-rame atau berbulan-bulan nyewa pengacara, kan capek, mahal itu pengacara itu. Enggak, kalian saya kasih gambaran gitu ya. Jangankan menyewa selama berbulan-bulan, kalian konsultasi sejam 2 jam aja itu bisa puluhan juta, bisa ratusan juta untuk satu kasus gitu ya. Apalagi ini berbulan-bulan, itu miliar itu udah pasti. Udah pasti itu. Ya kalau nggak percaya tanyakan aja kepada lawyersnya gitu ya. Itu pasti udah miliaran tuh habisnya. Dan ya mungkin bagi Arsul Sani, ngapain buang-buang duit sampai miliaran, sampai merepotkan semua orang, polisi, pengadilan, repot semua urus ijazah, ngapain gitu. Ada orang menuduh, tunjukin aja ini. So, ini asli gitu. Mau kamu bilang palsu apa terserah, ini pokoknya asli. Beres gitu. Ya tapi ya mungkin beda, sekali lagi mungkin Jokowi orang yang mungkin sudut pandang atau pemikirannya berbeda karena duitnya kebanyakan sampai tumpah-tumpah saldo rekeningnya. Jadi sampai bingung mau ngapain, udahlah sewa pengacara gitu ya, murah semua pengacara. Jadi ya sudah gitu, akhirnya buang-buang duit, buang-buang waktu, dan ya mungkin senang dengan cara-cara yang seperti ini, jadi berita gitu ya. Ditanya wartawan soal ijazah dan sebagainya. Mungkin ya pemandangannya atau pemahaman soal penanganan satu kasus itu berbeda. Hanya saja saya melihat Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode seharusnya punya kebijaksanaan yang jauh lebih baik dibandingkan Arsul Sani. Seharusnya gitu ya. Karena Arsul Sani ini kan cuma hakim MK. Jokowi itu presiden 2 periode. Kenapa jadi terlihat kayak nggak bijaksana sama sekali? Kayak nggak tahu mau menyelesaikan permasalahan dengan cara yang gimana gitu.
Saya sangat yakin seandainya dulu, kalau tahun lalu ketika Roy Suryo dan kawan-kawan itu gembar-gembor ijazah Jokowi palsu dan sebagainya, seandainya Jokowi langsung tunjukkan gitu ya, ini ijazah saya, ini disertasi saya, ini foto-foto saya, dia tunjukkan dan berani bilang sendiri tanpa tangan orang lain atau tanpa lawyers, mungkin kepercayaan masyarakat kepada Jokowi masih sangat tinggi. Tapi kalau seperti sekarang, silakan cek di survei. Udah banyak yang nggak percaya atau ragu-ragu dengan ijazah Jokowi gitu. Jadi ya itu merupakan kesalahan sendiri. Terlepas apakah mungkin ijazahnya bermasalah atau enggak, tapi ketidakberanian Jokowi atau ketidakbijaksanaan Jokowi dalam menyelesaikan masalah ini itu membuat dirinya jadi semakin terpuruk dan ya buruk. Mau gimana lagi? Kalau Jokowi ngerasa dirinya dicemooh gitu ya, dan minta agar nama baiknya dipulihkan karena ini sudah menyebar ke luar negeri dan sebagainya. Itu semua karena ulah dia sendiri. Kalau dia tunjukin beres itu. Ya contohnya ini Arsul Sani gitu. Emang setelah ini akan ada orang yang mau mempermasalahkan atau meragukan Arsul Sani? Saya pikir mayoritas orang nggak akan berani. Karena dia sudah tunjukin foto, sudah tunjukin ijazah, mau apa lagi? Kalaupun misalkan mau diteliti, oh itu palsu, oh itu editan, oh itu nggak asli misalkan, dibuat di pasar apa misalkan gitu ya. Kalaupun ada orang yang bilang seperti itu kepada Arsul Sani, saya pikir mayoritas masyarakat nggak akan peduli dan nggak akan nanggepin gitu. Karena sudah ditunjukin, mau bilang asli apa palsu nggak ada urusan. Yang penting saya sudah tunjukin. Gitu. Tapi kalau Jokowi kan sebaliknya. Jadi inilah pelajaran komunikasi politik yang mungkin saya nggak tahu kenapa ini tidak disadari oleh Jokowi dan timnya atau keluarganya, sehingga isunya jadi berlarut-larut seperti ini dan itu membuat banyak orang jadi ya terlibat. Gitu. Saya nggak tahu berapa dana yang harus dikeluarkan, berapa bayaran lawyers yang mungkin selama berbulan-bulan ini mendampingi isu Jokowi, itu pasti udah miliaran. Ya kemudian polisi kita juga ya memeriksa ratusan orang, capean itu. Untuk urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat dan hanya dalam hitungan hari, tapi Jokowi memilih berbulan-bulan bermain atau mengelak dari penyelesaian yang seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.